Mengapa jemaat mula-mula beribadah di rumah? Dalam 1 Korintus 16 ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan salam kepadamu. Di dalam ayat ini terdapat rumah mereka. Konteks rumah mereka dalam ayat ini berbicara tentang rumah yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Secara eksplisit, rumah yang dipakai di sini adalah rumah Aquila dan Priscilla, di mana orang-orang Kristen menggunakannya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu itu jemaat mula-mula beribadah kepada Tuhan di rumah-rumah jemaat selama 200 tahun lamanya Bapak Ibu. Lalu alasan mengapa mereka harus beribadah di rumah dan bukan di sebuah gedung besar? Alasan yang pertama ialah karena pada waktu itu orang Kristen ditolak oleh orang Yahudi, ditolak oleh para imam, ditolak oleh kaum Farisi. Mereka ditolak dan tidak diperbolehkan untuk mengajar dan beribadah di bait Allah atau sinagog Bapak Ibu. Lalu alasan yang kedua ialah pada waktu itu belum ada gedung ibadah seperti kita pada saat ini. Jadi pada akhirnya mereka harus menggunakan rumah jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu alasan yang ketiga ialah berkaitan dengan kondisi jemaat yang pada waktu itu dibenci oleh pemerintahan Romawi, sehingga mereka harus beribadah di rumah supaya boleh bersembunyi dan boleh mendapatkan pengamanan yang baik, sehingga tidak diketahui oleh pemerintahan Romawi dan mereka boleh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Karena pada waktu itu mereka masih sedikit dan harus beribadah di rumah. Namun dalam perjalanan Kristen, orang-orang percaya, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, banyak jiwa. Dan pada tahun 233 Masehi ada seorang tentara Romawi yang bertobat, percaya kepada Tuhan, dan ia menyumbangkan rumahnya dan direnovasi lalu dipakai untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu itu memang banyak jiwa, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, dan di mana gedung ini dipakai untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Dan ada seorang pendeta terkenal bernama Jonathan Edwards. Dia melihat hal ini sebagai rumah adalah gereja kecil yang dimana di dalamnya ada anggota-anggota keluarga yang bersatu dan beribadah kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, rumah adalah gereja kecil yang dipakai Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan dengan baik dalam perjalanan umat Tuhan, orang-orang percaya, gereja, mereka dari sinagog atau dari bait Allah pindah ke rumah dengan alasan tertentu yang bisa saya sampaikan tadi. Lalu karena bertambahnya jumlah jiwa atau orang-orang percaya, pada akhirnya harus dibuatnya gedung besar untuk banyak orang bisa beribadah bersama. Namun Bapak Ibu perlu kita perhatikan juga, rumah jangan sampai kita abaikan. Rumah adalah gereja kecil di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita mengabaikan rumah yang adalah gereja kecil itu Bapak Ibu. Memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan saling bertumbuh, di mana setiap anggota boleh bertumbuh di hadapan Tuhan dengan baik, saling melayani, saling memperhatikan Bapak Ibu. Dan ada satu masalah yang bisa kita jumpai, bahwa saat ini banyak orang-orang Kristen yang mungkin berkumpul di sebuah gedung ibadah, beribadah bersama, tetapi ketika kembali ke rumah kehidupannya berbeda dengan kehidupan dalam sebuah gedung ibadah dan di rumah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan esensi ibadah. Ibadah di rumah harus sama dengan ibadah kita bersama dalam sebuah gedung ibadah. Ada doa,
ada baca firman Tuhan, ada belajar, saling mengasihi, saling mendoakan. Dan kita harus mempunyai liturgi yang seharusnya kita beroleh dari setiap gereja-gereja kita, Bapak Ibu. Setiap gereja punya liturginya masing-masing, bisa diikuti, bisa diterapkan. Punya waktu doa, baca firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan mungkin orang tua bisa mengambil peran penting untuk berkhotbah kepada anak-anaknya, menyampaikan firman Tuhan. Dan jangan sampai orang tua kehilangan peran penting bagi anak-anak atau peran suami terhadap istri dan sebaliknya, Bapak Ibu. Dan kita boleh melihat bagaimana kita tetap berpegang teguh pada esensi ibadah yang sebenarnya, yang tidak ditentukan oleh tempat dan gedung, tetapi tetap setia beribadah kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Shalom, Tuhan memberkati.